Oke, baik. Di sini saya akan menemukan demo aplikasi arsip surat masuk keluar untuk kelurahan. Nah, di sini saya ambil contoh untuk nama kelurahannya yaitu Kelurahan Alalak Tengah. Oke, baik. Langsung saya demokan ke aplikasinya ya. Kita pertama login dulu sebagai si role admin. Login sebagai admin. Nah, di sini untuk surat masuk, surat keluar, disposisi, pengguna aktif itu masih kosong semua. Nah, setelah login bisa memperbarui profil. Di sini atas kanan klik, lalu klik profil. Nah, akan diarahkan ke halaman profil. Mulai dari nama lengkap sampai foto itu bisa diganti. Oke, misalnya saya ganti ya, misal ini save. Fonimnya harus kita lengkapi juga. Seperti ini ya. Passwordnya ini bisa dikosongkan. Kalau misal diganti sekalian juga bisa. Kalau dikosongkan, sistem tidak akan mengganti password. Fotonya opsional, bisa diisi, bisa dikosongkan. Nah, berhasil mengubah data profil. Tresna Triutami. Kita kembali ke dashboard. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tambahkan dulu nih di klasifikasi ada status surat sama klasifikasi surat. Kita buat misal klasifikasi surat. Misalnya yaitu Perdin. Ini contoh ya ini. Perjalanan dinas. Nah, bisa diedit. Misal saya edit, contohkan edit. Nah, diedit. Oke, kita kembalikan ya. Oke, bisa ditambahkan lagi, misal survei misal gitu ya. Save. Nah, ini diisi sesuai dengan keperluan, misal dengan industri. Nah, seperti ini. Bisa dihapus. Nah, seperti ini. Terdapat dua data klasifikasi. Ini bisa dimasukkan, diedit, dan dihapus sesuai keperluan. Setelah itu, kita ke status surat. Nah, status surat ini kita masukkan. Misal status surat segera. Status surat lagi, kita input penting misalnya. Segera penting, segera dilaksanakan misalnya. Misal seperti ini ya. Nah, terdapat 3 data status surat. Bisa diedit juga, diedit. Misal ini saya edit, segera edit. Nah, dia berubah. Kita edit. Oke, kita kembalikan ya. Oke. Nah, di sini segera penting dan segera dilaksanakan. Bisa diinput, dihapus, dan diedit sesuai keperluan. Nah, setelah itu kita ke nih kelola pengguna dulu. Nah, tujuannya data pengguna ini waktu membuat surat masuk nanti ada disposisi. Nah, disposisi itu nanti akan diarahkan ke data pengguna. Jadi harus kita input data penggunanya. Misal ini misal Putri gmail.com, password kita buat misal Putri 123. Ini ini kita telepon aja, kita hapus. Nah, seperti ini aja. Buat perempuan, foto opsional bisa dimasukkan. Nah, ini ada role-nya sekretaris, bendahara, kepala lurah, dan petugas. Misal dia sekretaris. Status pengguna kita kasih aktif, simpan. Oke, ini levelnya sekretaris. Misal mau nambah lagi yaitu gmail.com putra 123 laki-laki,
kontrol kita kasih kepala lurah misalnya. Aktif juga, save. Saya mau nambah lagi nih petugas misalnya ya. Lagi petugas misalnya, status aktif. Nah, gunanya untuk status aktif atau tidak aktif itu nanti dia untuk loginnya dia. Kalau misal nih Putri Amelia ini, oh ini tipe ya, Putri nih. Oke, misal Putri Amelia ini saya ganti ke nonaktif untuk statusnya, dia nanti nggak bisa login, tidak bisa mengakses website ini nanti karena statusnya dia nonaktif. Nah, karena itu kita harus ubah ke aktif. Oke, di sini editnya sudah saya contohkan juga ya tadi, mengganti nama dan status dan lainnya bisa diganti, hapusnya bisa sesuai sama ya. Setelah itu kita masuk ke surat masuk. Nah, kita tambahkan di surat masuk. Ini bisa di search juga ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal akhir masih kosong ini. Nah, masih kosong datanya. Kita refresh, tambah baru. Saya ulangi ya. Di halaman surat masuk, kita klik tambah baru untuk surat masuk, nomor surat misalnya CP N 2024. Misalnya gini, pengirim Putri, nomor agenda misalnya PCP 2024 misal gini. Tanggal surat, buat tanggal hari inilah ya, buat tester aja, isi ringkasan misalnya apa ya, meeting, disposisi. Nah, ini ditujukan ke siapa disposisinya? Putri Amelia sekretaris, Ananta kepala lurah, Rizky. Misal saya tujukan ke kepala lurah misal, yaitu misal survei. Ini keterangan ini yaitu dari klasifikasi surat untuk keterangan sesuai yang kita input di klasifikasi surat. Status misal segera dilaksanakan atau segera atau penting. Dan status ini adalah sesuai yang kita input di menu satu surat. Kalau yang keterangan di menu klasifikasi surat. Lampiran, saya input ini lampiran, lihat lampiran. Nah, ini bisa dilihat untuk lampirannya. Nah, seperti ini ya lampirannya. Close. Nah, kalau sudah semua kita klik save, simpan. Sukses mendapat data surat masuk, nomor surat sampai disposisi. Ini untuk view-nya detail, di detailnya bisa dilihat lampiran di sini. Nomor surat sampai satu surat muncul di sini untuk detail keterangan suratnya. Ini untuk editnya. Nah, ini untuk editnya. Kita kembali, bisa di search misal nih. Di sini kan ada tanggal surat 9 Mei ya. Kalau kita search tanggal 1 sampai tanggal 4, dia otomatis hilang, nggak ada. Nah, tapi kalau kita ganti ke tanggal 9 atau lebih dari 9, muncul dia. Nah, muncul karena datanya di tanggal 9 Mei dia ada surat masuk gitu. Refresh juga bisa, view, edit, misal saya edit meeting kelas misal gini ya, kelas tes, kita save. Nah, kita cek detailnya, keterangan isi ringkasnya apa sih? Oh, meeting kelas. Nah, di sini ini untuk melihat detailnya. Edit juga sudah saya contohkan, juga bisa dihapus. Hapus, kalau dihapus data ini akan hilang secara permanen. Saya cancel aja ya, nggak usah saya contohkan. Lanjut ke surat keluar nih sekarang. Tambah baru, nomor surat CP
sini. Tanggal surat misalnya saya buat sama lah. Ringkas isi tes surat keluar. Isi ringkasan surat keluar. Keterangan misal kita kasih berdin lah. Status segera dilaksanakan. Nah, kalau surat keluar dia nggak ada disposisi atau tidak ada tujuan surat ini untuk siapa, dia nggak ada. Khusus surat keluar. Misal saya ini tugas 1 ini. Lihat lampiran. Nah, ini lampiran yang kita upload. Bisa di preview untuk filenya. Loading ya, kita tunggu dulu ya. Nah, seperti ini. Kita close. Bisa juga mau dilihat lagi juga bisa untuk memastikan kalau sudah sesuai. Mari kita klik save. Oke, berhasil menambahkan surat keluar. Ini juga bisa di search, misal tanggal 1 sampai tanggal 2 dia kan kosong. Nah, dia kosong. Tanggal 9 dia tampil. Bisa juga diedit juga sama. Nah, tidak saya contohkan ya, karena juga sama seperti surat masuk. View-nya juga sama seperti surat masuk, mulai dari nomor surat sampai status surat, ringkasan, isi ringkasan, tes surat keluar. Close. Hapusnya juga sama, tidak saya contohkan ya. Nah, setelah itu kita ke buku agenda. Buku agenda ini bisa diekspor PDF ataupun Excel. Nah, ini surat masuk. Misal nih, saya cari dari tanggal 1 sampai tanggal 2 nih. Harusnya kan kosong. Oh, kosong. Misal tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, untuk pencarian ini disesuaikan dengan keperluannya. Dicari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa sesuai keperluan. Bisa diekspor atau mau diekspor semua, kita klik refresh juga bisa. Refresh ini kan kalau tanpa search itu kan datanya tampil semua. Bisa diekspor semua tanpa filter pencarian. Kalau ini kan kita tadi pakai filter search ya. Kalau yang ini semua tanggal, periode tanggal. Kalau yang ini periode tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil ekspornya, bisa di save, diunduh atau bisa dicetak. Nah, seperti ini. Oke, kita close. Ini juga kita close ya. Ke buku agenda surat keluar. Ini sama, filter search-nya juga sama. Misalnya ini saya ekspor juga PDF. Nah, seperti ini bisa di download, bisa di print out juga, bisa di print. Nah, seperti ini. Close. Nah, untuk Excel-nya tidak saya contohkan ya. Langsung saja kita lanjut ke galeri surat. Nah, galeri surat ini semua tampil. Di sini semua tampil. Nah, ini bisa dilihat untuk detailnya. Surat masuk, surat keluar pun bisa juga dilihat untuk detailnya. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke dashboard. Saya mau login si kepala lurah tadi, yaitu ini ya, kepala lurah. Saya logout, login sebagai Putra 123. Oh, disposisi ada 1 nih. Surat keluar, surat masuk ada 1. Surat masuk. Nah, tampil nih. Disposisi ke Ananta Putra Eskom. Oh, ternyata disposisinya ke saya gitu. Nah, ini ada notif ini. Disposisi masuk sesuai user dia yang login. Misal misal yang login si Ananta Putra. Ada disposisi masuk untuk Ananta Putra. Nah, nanti notifnya masuk ke sini dia. Pengirim Dinda, isi ringkas, meeting class, disposisi masuk 6 menit yang lalu. Nah, lihat semua disposisi. Nah, akan diarahkan ke halaman transaksi surat, yaitu surat masuk di halaman sini. Kepala lurah pun bisa mengakses edit, view, hapus, dan tambah baru juga. Berarti untuk notifnya ya, 6 menit yang lalu. Oke,
7 menit yang lalu berubah ya. Untuk semua user itu aksesnya sama, kecuali yang bisa menambahkan user pengguna atau user pengguna itu hanya admin. Kalau kepala lurah, sekretaris, bendahara, petugas itu nggak bisa menambahkan user pengguna. Yang bisa hanya role admin yang tadi awal. Nah, 7 menit yang lalu ini real time ya, 7 menit yang lalu. Bisa juga memperbarui profil ini si Ananta ini. Saat ini saya perbarui kembali .id. Nah, dia berubah nih jadi .id. Oke, saya logout. Oke, baik, untuk demo arsip surat masuk keluar kelurahan ini sudah selesai ya. Oke, terima kasih.